tambah panjang lebar, monggo Ustaz, mangga Ustaz, karena orang Bandung bilang mangga Ustaz. Persilakan Bapak Ibu sekalian, mari kita konsentrasikan pikiran dan hati kita untuk mengikuti kajian dari Ustaz. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih. Ini pertama kali saya hadir bersilaturahmi. Tapi sebenarnya sebelum COVID ya, sama Bu Bidi kalau nggak salah ya. Saya juga pernah di sini. Jadi ini udah lama sekali memang. Dan sunatullahnya, qadarullahnya, saya bertemu Pak Ari lagi kajian di tempat Bu Erlina. Akhirnya saya disuruh ngisi di Puri Bintaro Musola. Saya pernah dulu. Baik, sebelum kita memulai, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sebentar, membaca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi sebanyak 3 kali dan mencomol kitab suratul Fatihah bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian ya, yang dirahmati Allah. Jadi sebelum saya mulai, kita akan membahas, yang nanti kita bahas adalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari saja ya. Karena kalau kita bahas sesuatu yang tidak menyambung dengan berkenaan dengan hidup kita, kayaknya nanti ilmunya jadi sulit untuk dipraktekkan. Coba saya kasih gambaran sedikit saja. Bapak Ibu tuh kalau misalnya menyuruh saya membahas sesuatu, lebih baik bahas tentang bagaimana menyelesaikan masalah hidup atau bagaimana cerita perang Badar. Kenapa Ibu lebih senang tertarik saya membahas penyelesaian masalah hidup ketimbang perang Badar? Karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kan kalau perang Badar udah tiap hari ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti apa yang disimpulkan? Ternyata orang itu akan tertarik kepada sesuatu yang dia jalani sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu seorang dokter, pasti dia akan lebih tertarik dengan ilmu kedokteran, dengan ilmu anatomi dan sebagainya. Jadi setiap orang dalam kehidupannya pasti akan fokus kepada apa yang dia inginkan, bukan apa yang orang lain inginkan. Mohon maaf, semua yang hadir di sini punya masalah? Setuju ya? Kira-kira Bapak Ibu ketika punya masalah itu fokus dengan masalahnya sendiri atau fokus dengan masalah orang lain? Nah, semua fokus dengan masalah sendiri ya? Nah, iya, ngapain fokus dengan orang lain? Berarti kesimpulannya apa? Ayo kita bahas bagaimana ketika Bapak Ibu mendapatkan suatu ujian atau permasalahan dengan pengalaman hidup, dengan teori yang dipelajari agar bisa secepatnya menyelesaikan permasalahan. Tolong dijawab dengan jujur ya. Sebenarnya menurut Bapak Ibu menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Loh, nggak apa-apa, ini kan sekedar nanya aja. Oke. Ya. Bapak Ibu, ini kita akan diskusi seperti ini sampai selesai. Supaya apa? Supaya apa yang nanti disampaikan Bapak Ibu mendapatkan poin supaya bisa dijalani, kan begitu kan? Karena dasarnya semua orang itu pasti ingin menyelesaikan masalahnya. Setuju ya? Nah, cuman Bapak Ibu harus mengerti, dalam setiap permasalahan itu
Yang pertama harus Bapak Ibu sadari, kita tidak diberi kuasa untuk bisa menentukan kapan masalah itu selesai. Setuju? Tugas kita kan cuma ikhtiar, Pak. Kita hanya berikhtiar, tapi kapan masalah itu selesai, kita tidak bisa menentukan. Betul? Yang kedua, ternyata diterima tidak diterima, semua orang yang hadir di sini termasuk saya tidak bisa menolak masalah. Silakan Bapak Ibu renungkan. Misalnya Bapak Ibu dari rumah mau ke kantor ya, tiba-tiba ban mobil kempes, bisa ditolak nggak? Tidak ada yang bisa menolak ujian atau permasalahan. Kalau tidak bisa ditolak, harusnya pilihannya apa? Diterima. Berarti menerima masalah itu mudah atau sulit? Mudah. Halo? Sulit kan? Saya ulang. Setuju atau tidak bahwa semua orang yang hadir di sini termasuk saya tidak bisa menolak namanya kejadian. Rencana, planning, target iya, tapi untuk menolak kejadian itu tidak ada yang sanggup. Setuju atau tidak? Tiba-tiba besok Allah buat Bapak Ibu sakit, bisa ditolak? Tidak. Kalau tidak bisa ditolak, berarti pilihannya apa? Nah, menerima kan? Berarti menerima itu logikanya mudah atau sulit? Mudah. Lah, harusnya kan mudah. Contoh, ibu tiba-tiba diomongin teman, diterima atau emosi? Emosi. Lo kan emosi pun kan sudah diomongin. Oh, emosi dulu. Kalau orang emosi itu berarti menerima atau tidak menerima? Padahal mau emosi tidak emosi sudah terjadi belum? Sudah. Nah ini kadang-kadang yang satu heran. Mohon maaf ya. Misalnya suami ibu menjengkelkan, masalah atau bukan? Kalau ibu bisa menerima? Coba saya ulang lagi. Oh istri aja. Oh istri aja. Ya pokoknya mau pasangan kita menjengkelkan, secara umum masalah atau bukan? Kalau bisa menerima, bukan masalah. Berarti yang jadi masalah tuh pasangannya atau karena kita tidak bisa menerima? Berarti salah siapa orang bermasalah? Salah orang. Coba Bapak Ibu renungkan. Ini kan dari logika sederhana ini. Kadang-kadang kan orang tidak menyadari kan? Kenyataannya suka tidak suka semua orang. Ketika Allah berkehendak maka tidak ada yang bisa menolaknya. Kalau memang tidak bisa menolak, pilihannya cuma dua. Menerima dengan ikhlas atau menerima dengan tidak ikhlas. Meskipun ujung-ujungnya tetap harus menerima. Kira-kira menurut Bapak Ibu kalau begitu, kalau sama-sama tidak bisa ditolak, lebih baik menerima dengan ikhlas atau tidak ikhlas? Baik, ikhlas itu mudah atau sulit? Sulit. Kan? Jadi sebenarnya mau gimana ini? Baik, kenapa saya mau cerita ini sebentar? Mohon maaf ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu paham dulu. Ya, saya juga nanti bilang kepada Didit, kenapa kok jadi nggak nyambung hidup saya itu? Jadi awalnya saya memahami hidup tuh karena terjadi dari cerita 2005 saya punya perusahaan dulu di Jakarta. Ya, 2005 meningkat, 2006 meningkat, 2007 pertengahan perusahaan saya mulai kolab, akhirnya saya bangkrut total. Nah ini awalnya Pak. Perusahaan saya bangkrut total, saya meninggalkan 3 masalah besar dalam hidup saya. 1, saya punya hutang 2,5 miliar harus selesai dalam 3 bulan. Lalu yang kedua, istri saya dan saya akan bercerai. Nah yang ketiga ini sebenarnya yang membuat saya makin terpuruk Pak. Saya akan dipenjara kasus pajak perusahaan, yang intinya kalau saya tidak menyelesaikan 5 tahun kurungan penjara. Jadi di Januari 2008 awal saya harus menyelesaikan 3 masalah besar ini. Saya tanya nih Bapak Ibu, mau diterima tidak diterima, berarti tetap saya harus jalani kan Bu? Betul ya? Tinggal menjalaninya silahkan memilih. Nah ini yang akan saya kupas. Saya bingung, saya pusing, ilmu kuliah sudah nggak nyambung dengan masalah saya.
Karena dulu di kuliah nggak pernah diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah hutang, nggak ada. Atau bagaimana supaya tidak bercerai, itu juga nggak ada. Atau bagaimana supaya tidak dipenjara, itu juga nggak ada, Pak. Akhirnya saya bingung, saya stres. Nah, alhamdulillah, tapi ada satu pertanyaan dalam pikiran saya waktu itu. Saya tuh bilang, Allah itu kan memberi namanya petunjuk Al-Quran, betul? Petunjuk Al-Quran ini tujuannya apa Bapak Ibu Allah menurunkan? Sebagai petunjuk. Petunjuk itu apa Bapak Ibu? Petunjuk itu? Ya pedoman, maksudnya itu definisi dari petunjuk. Cara mengerjakan permasalahan. Berarti semua permasalahan harusnya ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Nah, kalau memang ada, berarti kan setiap masalah harusnya dengan petunjuk Al-Quran harusnya mudah terselesaikan atau sulit terselesaikan? Harusnya mudah. Tapi kenapa saya baca Quran, saya bolak-balikan Al-Quran, Pak, tapi saya masih bingung dalam cara mempraktekkan apa yang harus dilakukan? Ini jadi pertanyaan besar. Orang selama ini ngaji, orang selama ini baca Quran, tapi mohon maaf, ketika punya masalah sudah tenang atau masih pusing? Terus fungsinya Bapak Ibu baca Quran selama ini apa? Nah, padahal yang namanya petunjuk itu adalah membimbing. Dari kita yang tidak tahu menjadi tahu. Mohon maaf, orang bermasalah itu karena masalahnya atau karena tidak mengerti cara menyelesaikan masalah? Padahal di Al-Quran ada nggak langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah? Harusnya ada. Terus kenapa kalau memang ada, Bapak Ibu ketika punya masalah masih pusing, masih bingung, bahkan masih tidak mengerti? Berarti selama ini apa yang Bapak Ibu baca di dalam Al-Quran kalau memang itu tidak membuat Bapak Ibu semakin paham bagaimana menyelesaikan masalahnya? Nah, akhirnya saya berpikir ini pasti ada yang salah, bukan Al-Qurannya. Tapi kenapa saya baca Al-Quran, saya tidak bisa menyambungkan antara ayat-ayat Al-Quran yang saya baca dengan masalah hidup saya? Kan itu harusnya. Mohon maaf, di Al-Quran tuh ada nggak cara penyelesaian masalah keluarga? Ada. Penyelesaian masalah hutang? Oke, kalau gitu kita buka dulu Qurannya, surat 16 ayat 89. Mari kita mulai bertadabbur Al-Quran. Silakan Ustaz. Surat 16 An-Nahl ayat 89. Di dalam Al-Quran tuh ternyata Al-Quran menjelaskan apapun yang Bapak Ibu inginkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Baik, kita buktikan ya Al-Quran ya. Silakan Ustaz Anas. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Terus? Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Terus? Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Segala sesuatu itu apa Bapak Ibu? Berarti semua petunjuk hidup ketika kita diuji, ada nggak caranya di dalam Al-Quran? Kalau ada, berarti nanti Bapak Ibu pas diuji oleh Allah, kan kita disuruh wajib ikhtiar ya Bapak Ibu ya? Berarti Bapak Ibu ikhtiar itu tujuannya mengikuti petunjuk Al-Quran atau mikir sendiri? Bapak Ibu selama ini ikhtiar, biasanya tujuannya ikhtiar itu mengikuti petunjuk Al-Quran atau berpikir sendiri? Nah terus petunjuk Al-Qurannya untuk apa? Nah itu Pak yang jadi pertanyaan saya. Januari 2008
Saya yakin Al-Quran itu petunjuk, tapi kenapa ketika saya diuji, rata-rata orang diuji malah tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, tapi malah berpikir sendiri. Padahal mohon maaf, dulu Bapak Ibu waktu sekolah, kalau dapat ujian dari guru, teorinya dulu baru ujian, atau ujian dulu baru teori? Kenapa Bapak Ibu belajar teorinya dulu? Saat ujian Bapak Ibu mengerjakan sesuai dengan teori. Sekarang saya tanya, Allah memberikan ujian hidup dulu atau teorinya dulu? Teorinya dulu harusnya. Allah ngasih ujian hidup, teorinya dulu atau ujian hidup dulu? Ujian hidup dulu. Lalu terus Bapak Ibu mengerjakan ujian dari Allah berdasarkan apa? Iya, berarti teorinya dulu atau ujian hidup dulu? Ujian sekolah saja teorinya dulu. Biar apa? Saat nanti diuji, Bapak Ibu mengerjakan ujian sesuai teori kan? Kira-kira lulus atau tidak lulus kalau sesuai teori? Lulus sesuai teori. Sekarang Allah ngasih ujian hidup. Kira-kira ujian hidup dulu atau teori dulu? Harusnya sebelum Bapak Ibu lahir Al-Quran sudah ada atau belum? Berarti teori dulu atau ujian hidup dulu? Teori dulu. Biar apa? Biar saat diuji Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan teori-teori Al-Quran. Kalau begitu harusnya lulus atau tidak lulus? Nah, terus kenapa orang selama ini masih pusing ketika menghadapi masalah hidup? Berarti pasti tidak mengikuti teori. Nah, itu pertanyaan saya waktu itu. Saya punya masalah hutang 2,5 miliar, istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara. Waktu itu saya yakin di dalam Al-Quran itu pasti ada teorinya. Cuman saya nggak mengerti bagaimana cara prakteknya. Ternyata kesalahan saya cuma satu. Ternyata belajar apapun, Bapak Ibu jadi mahasiswa pun harus ada gurunya. Iya kan? Jadi kesalahan saya apa Bapak Ibu? Tidak berguru waktu itu. Saya belajar Al-Quran, saya belajar hadis, saya belajar sendiri, nggak ada gurunya. Makanya akhirnya meskipun saya baca bolak-balik, saya tetap nggak paham, saya tidak mengerti Pak. Nah akhirnya doa saya rubah. Ya Allah tolong, ya Allah, saya bilang pertemukan dengan seorang guru yang bisa mengajari saya bagaimana cara mempraktekkan Al-Quran dalam menjalani masalah hidup saya. Singkat cerita, saya ketemu guru saya Pak. Saya diajari cara prakteknya yang nanti saya sharing. Apa yang terjadi? 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai. Istri saya nggak jadi bercerai. Dan saya tidak jadi di penjara. Gara-gara apa? Gara-gara saya pintar atau gara-gara saya mengikuti petunjuk? Gara-gara guru. Ya, guru saya ngajari cara mengikuti petunjuk. Berarti kesimpulannya apa? Orang yang pintar itu yang selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Jadi silakan Bapak Ibu belajar, silakan Bapak Ibu mengaji, tapi nanti saat diuji oleh Allah, maka di situ Allah akan melihat apakah Bapak Ibu mengikuti petunjuk atau tidak. Dan Allah sudah menjelaskan. Di mana ayatnya? Surat 20, surat Toha, ayat 123, 124. Allah sudah menjelaskan. Surat 20 Toha, ayat 123 dan 124. Jadi ayo, sekarang kita samakan petunjuk dengan hidup yang selama ini kita jalani. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Terus? Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Terus? Jika datang kepadamu petunjuk dariku. Sudah datang atau belum petunjuknya? Sudah, ini yang kita baca Al-Quran. Ya, sudah ya. Terus kata Allah apa? Maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku. Barang siapa mengikuti petunjuk Allah? Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Berarti ini dijamin atau tidak sama Allah Pak? Berarti hidupnya bahagia atau menderita? Berarti orang bahagia itu karena banyak uang atau karena mengikuti petunjuk? Bapak Ibu pilih, tidak punya uang tapi bahagia atau banyak uang tidak bahagia?
Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kata kuncinya ini bukan tentang masalah yang dihadapi. Ini tentang pilihan kita, apakah kita mengikuti petunjuk atau tidak. Terus kata Allah gini, bagi orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk, 124-nya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, tidak mengikuti petunjuk, apa kata Allah? maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ini sudah aturannya Bapak Ibu. Kalau ngikuti petunjuk Bapak Ibu akan selamat, masalah akan mudah selesai. Kalau tidak mengikuti petunjuk akan celaka, akan menjalani kehidupan yang sempit. Ini aturan di dunianya. Seperti Bapak Ibu kalau gula itu manis, garam itu asin. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu ikhtiar tidak mengikuti petunjuk. Ya jelas, ini saya kunci dulu ya. Berarti apapun ujian yang kita hadapi, ada nggak petunjuknya dalam Al-Quran? Kalau ada, berarti harusnya nanti Bapak Ibu ikhtiar itu tuh masih mikir sendiri atau mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, terus Bapak Ibu pusing-pusing selama ini kenapa? Nah, padahal ada atau tidak? Nah, itu yang jadi permasalahan. Kenapa orang selama ini ngaji, tapi ketika punya masalah masih pusing, masih bingung? Berarti petunjuk yang dipelajari belum nyambung sama masalah yang dia dihadapi. Nah, nah betul. Oke, sekarang saya akan ceritakan. Terus langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan kalau memang Bapak Ibu mau mulai mengikuti petunjuk Allah. Jadi waktu 2,5 bulan selesai itu Pak, saya pun bingung karena saya cuma fokus bagaimana mengikuti petunjuk-petunjuk saja. Baik, tadi kita sudah setuju semua ya, bahwa semua masalah itu tidak bisa ditolak. Berarti tugas kita mengerjakan atau masih bingung dengan masalah yang dihadapi. Kalau bingung itu berarti mengerjakannya nggak sesuai petunjuk. Kalau tidak ingin bingung berarti kita harus belajar bagaimana kita mengerjakan sesuai dengan petunjuk. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi waktu saya bertemu guru saya itu kan nanya, Mas Oke itu punya hutang berapa? Saya bilang hutang saya 2,5 miliar. Aset masih ada nggak? Saya bilang aset saya habis Pak. Ruko, tanah dijual, kendaraan pokoknya habis semua. Terus sekarang apa yang dilakukan? Saya sekarang sudah tanda kutip menurut saya waktu itu ya Pak, saya mentok, saya bingung saya harus melakukan apa. Nah, lalu ingat ya, ini guru saya tuh ngasih pemahaman yang saya tadi bilang ke Pak Didit. Ternyata masalah saya itu akhirnya jadi ilmu yang saya pelajari di kuliah itu tuh hilang tuh gara-gara ini Pak. Jadi gini, udah gini aja Mas Oke tolong jawab dengan sederhana saja. Apa poinnya? Mas Oke hutang 2,5 miliar. Saya, guru saya namanya Kiai Antono. Saya hutang 5 juta. Kira-kira menurut Bapak Ibu, menurut Mas Oke, hutang 2,5 miliar dan hutang 5 juta, lebih cepat mana yang lunasnya secara umum? Kenapa Bapak Ibu bilang yang 5 juta? Lebih kecil. Saya juga jawab gitu. Guru saya bilang salah. Makanya masalah orang itu nggak selesai-selesai gara-gara ini Pak. Loh, saya kan makin bingung Pak. Karena kalau saya tanya ke umum pun, ya ke forum pun, hutang 2,5 miliar dan hutang 5 juta, menurut Bapak Ibu semua, kira-kira mana yang lebih cepat lunas? 5 juta juga salah ternyata Pak. Oke, salahnya di mana? Silakan bantah Bapak Ibu. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2,5 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa bilang yang 5 juta tadi? Nah ini Pak, mulai terbuka. Ternyata mau sebesar apapun masalah, sekecil apapun masalah, itu tidak akan menjadi masalah kalau Allah menolong. Tapi sekecil apapun masalah kalau Bapak Ibu tidak ditolong Allah, maka itu akan menjadi masalah. Surat 3 ayat 160, silakan. Surat 3 Al-Imran ayat 160. Apa kata Allah? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Ini maksudnya apa Bapak Ibu?
Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong Bapak Ibu sekalian, maka siapakah yang bisa menolong setelah itu? Ini maksudnya apa? Semua permasalahan ternyata akan terselesaikan dengan kemampuan kita atau dengan pertolongan Allah. Bisa nggak kita menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Berarti saya tanya, berarti selama ini Bapak Ibu ikhtiar niatnya untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Selama ini. Loh, kalau Allah nggak nolong? Berarti pertanyaannya, Bapak Ibu selama ini ikhtiar itu niatnya salah atau benar? Makanya masalahnya akhirnya nggak selesai-selesai. Karena dari awal Bapak Ibu niatnya ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah. Padahal masalah bisa selesai kalau Allah memberikan pertolongan. Kenapa niat itu penting? Al-Baqarah 225. Surat 2 Al-Baqarah ayat 225. Kenapa niat itu penting? Al-Baqarah 225. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Terus? Tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Jujur, Bapak Ibu kalau sakit pergi ke dokter supaya sembuh atau supaya ditolong Allah? Kalau Allah nggak nolong? Kenapa niatnya supaya sembuh bukan supaya ditolong Allah? Iya. Salahnya dari kapan Bapak Ibu? Nah, akhirnya dari pemahaman yang guru saya tanamkan, saya sadar Pak. Ternyata kenapa setahun lebih masalah saya nggak selesai-selesai? Dari awal saya salah niat. Karena secara umum manusia ketika ikhtiar pasti niatnya hanya untuk menyelesaikan masalah. Ternyata itu salah. Harusnya niat Bapak Ibu ikhtiar itu supaya Allah menolong. Supaya apa? Supaya sesuai dengan surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu. Artinya apa Bapak Ibu? Hanya kepada Engkau laku menyembah dan hanya kepada Engkau laku memohon. Berarti kita itu ikhtiar disuruh menyelesaikan atau disuruh minta tolong? Tapi Bapak Ibu senangnya yang mana? Makanya akhirnya nggak nyambung. Apa yang menurut petunjuk Allah dengan apa yang kita lakukan nggak sama. Akhirnya Allah sudah bilang mereka akan menjalani kehidupan yang sempit karena tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Jadi orang bermasalah itu salah ujiannya atau salah sendiri? Dikasih petunjuk malah nggak mengikuti. Kira-kira petunjuk itu untuk mempermudah atau mempersulit? Bapak Ibu senang yang mudah atau yang sulit? Berarti ketika punya masalah harusnya mengikuti petunjuk atau pikiran sendiri? Kenyataannya? Nah, baru sekarang kita mulai ya. Terus saya tanya juga ke guru saya. Terus apa yang harus saya lakukan Pak Guru? Supaya ini masalah bisa selesai secepatnya. Karena kalau 3 bulan tidak diselesaikan, saya udah masuk kurungan Pak langsung. Ya, masuk penjara langsung. Baik, kata guru saya. Berarti sekarang kita harus cari dalam Al-Quran yang intinya Allah itu berjanji akan menolong kita. Kalau Bapak Ibu sudah tahu ayatnya, jalani praktekkan. Gitu aja kan Pak? Baik, saya bilang cari Al-Quran. Al-Quran ada 6.666 ayat. Ternyata ayatnya ada satu, di mana? Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina manusta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'asabil. Bapak Ibu juga sering dengar ayat ini sepertinya. Sering ya? Baik. Tapi apakah dipraktekkan atau tidak? Wallahu alam itu. Tapi saya praktek ayat ini. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik. Di ayat ini Allah janji apa? Sekali lagi Ustaz Anas. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di ayat ini Allah berjanji apa? Menolong. Untuk semua orang atau tidak semua orang? Baca lagi.
Ayo hati-hati, kilati ayatnya apa katanya? Wahai orang-orang yang beriman. Untuk semua orang atau tidak semua orang? Hanya untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu biasanya yakin atau mikir? Bapak Ibu ketika dikasih masalah biasanya yakin atau mikir? Loh, Bapak Ibu orang beriman bukan? Kalau orang beriman itu biasanya yakin atau mikir? Bapak Ibu ketika dikasih masalah? Ayo, saya dari situ diem Pak, saya udah nggak ngeyel itu. Iya ya, saya bilang iya, emang salah. Ya kan, memang logika berpikir kita dari dulu kan sering salah. Padahal di sini Allah manggil wahai orang-orang yang yakin apa Pak? Yakin apa? Yakin Allah akan menolong. Allah pasti menguji, Allah pun pasti menolong. Kira-kira kalau begitu masalahnya apa? Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu ketika diuji pasti ditolong Allah. Kalau memang tahu kalau gitu masalahnya apa? Enggak, Bapak Ibu pusing-pusing itu kenapa? Loh, padahal Allah janji nggak? Bayangkan Allah janji kepada kita, kita tidak yakin. Nah, coba, dan itu Bapak Ibu tidak sadari semua. Nah, padahal Allah berjanji. Mohon maaf ya, kalau Allah janji pasti ditepati nggak? Kalau suami? Udah disiapkan. Bayangkan Pak, Allah janji akan menolong kita dari kapan itu? Dari dulu kan Pak. Terus Bapak Ibu punya masalah masih bingung, masih pusing, seakan-akan Allah nggak nolong. Kira-kira Allah suka atau tidak? Itu masalahnya. Jadi masalah itu bukan masalah ujian Bu. Masalahnya itu kadang-kadang sikap kita tidak menunjukkan kepada Allah kita tuh orang yang yakin. Padahal mohon maaf, kalau saya tanya, Bapak Ibu tuh yakin gak sama Allah? Lah kalau yakin kenapa masih bingung? Ayo, perhatikan. Berarti sebenarnya yang Allah perlukan kan bukan kemampuan kita Pak. Yang Allah perlukan adalah sikap kita ketika kita menjalani ujian dari Allah. Dan orang sering gagal di situ. Saya akhirnya pikir, iya ya Pak Guru ya. Coba silakan Mas Sofro. Sekarang saya tanya ya Mas Sofro. Ini logikanya, nggak usah pakai ayat ya. Kira-kira Allah tuh akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh? Bersyukur. Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya bersyukur atau mengeluh? Tapi ingin ditolong, tapi ngeluh. Lah ini gimana? Ini kan nggak nyambung. Paham ini Bapak Ibu kenapa masalah kita jadi ruwet, nggak muter-muter, nggak selesai-selesai? Ternyata masalah kita tidak selesai itu secara tidak sadar dari sikap kita di dalam menjalani ujian hidup. Padahal mau mengeluh, mau bersyukur pun Bapak Ibu tidak ada pilihan, harus menjalani masalah. Mau terima, mau tidak, Bapak Ibu tetap harus menjalani masalah. Berarti langkah yang pertama menurut petunjuk Pak, kalau ada masalah berarti Bapak Ibu harus apa? Bersyukur. Bersyukur tuh ngomongnya apa? Alhamdulillah. Suami marah-marah ngomongnya apa? Istri cerewet ngomongnya apa Pak? Kalau ingin ditolong Allah. Ayo mulai paham Bapak Ibu kenapa masalah kita nggak selesai-selesai? Karena kalau saya perhatikan jamaah yang curhat Pak, itu kan dia cerita tentang masalahnya. Saya perhatikan sikapnya memang tidak menunjukkan ingin ditolong Allah. Dan dia nggak sadar bahwa selama ini dengan sikap dia mengeluh, nggak ikhlas, nggak menerima, itu malah menjauhkan dari pertolongan Allah. Dan mohon maaf ya, merubah sikap itu takdir atau pilihan? Pilihan kan? Bapak bersyukur boleh, mengeluh boleh. Tapi resikonya ketika bersyukur Allah azab, ketika bersyukur Allah tambah nikmat, ketika mengeluh Bapak Ibu diazab oleh Allah, kan itu yang terjadi.
Jadi mengeluh itu manusiawi atau diazab? Manusiawi. 14 ayat 7, silakan. Surat 14 Ibrahim ayat 7. Ayo Pak, kita kupas Al-Qurannya. Sayang, Bapak Ibu bertahun-tahun mengaji tapi masih bingung menghadapi masalah, kan ini ada yang aneh ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Siapa yang janji Bapak Ibu ini? Pokoknya apapun yang terjadi, kalau Bapak Ibu ucapkan Alhamdulillah, maka Allah akan tambah nikmat. Terus? Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, Tidak bersyukur, maka pasti azabku sangat berat. ayo. Berarti bersyukur itu kalau Bapak Ibu ingin bahagia, ada pilihan nggak? Ada. Nggak, kalau ingin bahagia. Berarti harusnya bersyukur atau mengeluh? Berarti apapun yang terjadi dengan hidup kita, harusnya Bapak Ibu mulai mengucapkan apa? Nggak punya uang, suami pensiun, istri ngabisin uang, ayo silakan Bapak Ibu dievaluasi ya. Berarti langkah yang pertama apa? Nah, ketika nanti Bapak Ibu diuji, meskipun Bapak Ibu nggak tahu bagaimana solusinya, langkah yang pertama Alhamdulillah. Karena menurut petunjuk harusnya begitu. Ya, dan mohon maaf ya Bu, masalah sebesar apapun, kalau dibanding nikmat Allah, tetap lebih besar yang mana? Oke, saya buktikan sedikit ya, saya buktikan. Saya punya hutang 2,5 miliar misalnya. Kata Allah, baik, 2,5 miliar lunas. Tapi kita nggak bisa ngedip, mau nggak? Belum, gini kayak gini. Berarti ngedip sama 2,5 miliar, lebih tinggi mana nikmatnya? Ibu pernah bersyukur bisa ngedip-ngedip? Bayangkan, sebesar apapun masalah, ternyata tetap nikmat Allah lebih besar dari masalah kita. Makanya Allah benci orang-orang yang mengeluh. Kan nggak tahu diri Bapak Ibu. Suami ibu marah-marah, tapi ibu dikasih nikmat sehat. Ibu bersyukur atau emosi balik? Halo? Enggak, ini cuman saya kasih gambaran karena banyak orang yang hidup tuh nggak menyadari tentang nikmat-nikmat Allah. Yang dia pikir cuman masalahnya. Loh kan masalah Allah jamin sudah pasti ditolong. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Yang kedua untuk siapa Bapak Ibu? Enggak, coba Al-Baqarah 153 lagi diulang. Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, Satu kan beriman. Terus? mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Dan Yang kedua, sabar. Yang ketiga? Nah, pertanyaannya simpel. Kalau Allah sudah ngasih tahu, kalau kamu ingin ditolong, perbaiki iman, perbaiki sabar, perbaiki sholat. Mohon maaf, kalau Bapak Ibu sudah beriman dengan benar, sudah sabar dengan benar, sudah sholat dengan benar, pasti ditolong nggak? Nah kalau pasti ditolong, terus yang Bapak Ibu khawatirkan tuh apa? Ah? Kapan? Syaratnya ibu ditolong tuh kapan atau sabar? Kalau ibu nanya kapan, sabar atau tidak? Nah, berarti ditolong nggak? Enggak. Jadi salah siapa? Kita. Coba, saya ulang. Saya ulang ya. Allah ngasih syarat. Kalau kita sudah memenuhi syarat, otomatis ditolong atau perlu ditanya lagi? Otomatis Bu. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum ditolong-tolong, cek aja 3 ini, imannya, sabarnya, atau sholatnya. Nah saya ditanya oleh guru saya, masuknya sudah beriman? Saya bilang saya sudah yakin sama Allah dari dulu. Saya bilang sudah sabar? Kalau nggak sabar saya bunuh diri dengan masalah saya bilang. Sudah sholat? Apalagi sholat tahajud 11, duha 12, rawatib 10, saya jalani Pak, kepepet. Coba Bapak Ibu kalau sudah kepepet, ibadah apapun dijalani Pak. Terus guru saya cuma nanya satu, sudah ditolong? Belum, saya bilang.
Berarti iman, sabar, sholat saya yang belum benar atau ayatnya yang salah? Pasti iman, sabar, sholat saya yang belum benar. Karena kalau sudah benar pasti Allah nolong. Dari mana saya tahu? Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Apa kata Allah? Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Yang yakin atau yang khawatir? Yakin. Yang sabar atau yang emosi? Sabar. Allah pasti akan menolong. Terus? Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Baik, perhatikan ayat 6-nya, kata Allah. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Berarti pasti ditolong, Pak? Selama iman kita benar, selama sabar kita benar, selama sholat kita benar, pasti ditolong. Cuman di sini ada koma, kata Allah. Apa komanya? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi banyak orang yang tidak tahu meskipun Allah berjanji, Bapak Ibu. Ya, siapa orang yang tidak tahu itu? Itu yang pusing-pusing kalau punya masalah. Dia nggak tahu bahwa Allah janji akan menolong masalahnya. Berarti masalah ditolong atau tidak tergantung siapa? Masalah kita ditolong tidak ditolong tergantung siapa? Tergantung diri kita. Apakah kita sudah beriman? Apakah kita sudah sabar? Apakah kita sudah sholat? Berarti Allah tuh menyuruh merubah diri atau merubah keadaan? Merubah diri. Setelah diri kita berubah, Allah memberikan pertolongan. Surat 8 ayat 53. Surat 8 ayat 53. Allah tuh nyuruh kita merubah diri, Pak, bukan merubah masalah. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Allah tidak akan merubah nikmat, keadaan suatu kaum. Berarti yang merubah Allah. Dasarnya apa? Terus? Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, berarti kita disuruh merubah diri atau keadaan? Diri. Tapi Bapak Ibu senangnya merubah diri atau keadaan? Jadi Bapak Ibu kalau dikasih soal ujian, soalnya dirubah. Saya ulang. Bapak Ibu waktu dikasih di sekolah dulu, pas guru ngasih soal ujian, Bapak Ibu kerjakan atau dirubah soalnya? Kerjakan dong, betul? Ketika Allah memberikan ujian hidup, Bapak Ibu rubah ujian hidupnya atau merubah diri Bapak Ibu? Contoh, Bapak Ibu diuji sama pasangan kita menjengkelkan. Biasanya Bapak Ibu ingin merubah pasangannya atau merubah diri biar Allah menolong? Halo? Ayo jujur. Oh, ganti pasangan. Coba, makanya nggak beres-beres. Suami tetap begitu, anak tetap begitu karena ibu ingin merubah soalnya. Dari mana ceritanya ibu merubah soal? Di sekolah aja soal itu diterima, dikerjakan. Nanti yang nilai lulus atau tidak gurunya. Kalau lulus baru diganti soalnya. Bukan kita yang ganti soalnya. Awas ya, jangan merubah soal ya Bapak Ibu. Karena di sekolah pun Bapak Ibu nggak diajarin rubah soal kan? Dikasih soal matematika dirubah jadi bahasa Indonesia. Gimana mau lulus? Berarti ketika pasangan kita yang menjengkelkan, berarti kita merubah diri biar Allah menolong atau merubah pasangan kita? Kalau gitu ada masalah nggak pasangan menjengkelkan? Masalah bagi yang tidak mau berubah. Contoh, anak nakal itu secara umum masalah atau bukan? Secara umum. Kalau Bapak Ibu bisa menerima, berarti yang jadi masalah itu anaknya atau diri kitanya? Kenapa tidak mau menerima? Setelah menerima baru Allah rubah anaknya. Makanya Allah bilang Allah yang membolak-balikan hati. Kenapa Bapak Ibu ingin merubah? Jangan bantu Allah ya Bapak Ibu ya. Allah sendiri saja yang merubah. Nggak usah Bapak Ibu bantu untuk ikut merubah. Loh, betul loh Pak. Ayo kita buktikan. Kalau Bapak Ibu nanti merubah diri Bapak Ibu, Allah menolong. Senakal apapun berubah nggak anaknya? Karena Allah yang membolak-balikan hati. Tinggal Bapak Ibu layak nggak ditolong Allah?
Paham ini Bapak Ibu ini? Makanya jangan kaget ya. Jamaah saya seminggu anaknya tiba-tiba langsung berubah, suaminya berubah, akhlaknya suaminya tetap itu. Dengan merubah diri, akhirnya Allah membolak-balikan hati lawannya. Paham ya Bapak Ibu? Baik. Jadi saya ditanya, Mas Oko sudah beriman? Saya bilang sudah. Sudah sabar? Saya bilang sudah. Sudah sholat? Saya bilang sudah. Sudah ditolong? Belum, saya bilang. Berarti standarisasi saya merasa beriman, merasa sabar, merasa sholat, itu dari saya, bukan menurut Al-Quran, Mbak. Baik, sekarang kita akan standarisasi Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah beriman? Menurut perasaan atau Al-Quran? Nah, ini Pak. Kita lihat cirinya orang beriman menurut Al-Quran. Surat 5 ayat 69. Surat 5 ayat 69. Ini menurut Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ngaku beriman, ini cirinya. Surat 5 ayat 69. Al-Maidah surat 5 ayat 69. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Apa cirinya orang beriman? Tidak ada khawatir dan tidak bersedih. Bapak Ibu masih ada rasa khawatir dan bersedih? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi ngaku sudah? Tuh. Berarti nanti bagaimana kita belajar beriman dari yang khawatir menjadi tidak khawatir. Kan itu ada caranya dalam Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu sudah sholat? Menurut perasaan atau Al-Quran? Baik, kita lihat cirinya orang sholat menurut Al-Quran. Surat 70, 19 sampai 22. Cirinya orang sholat menurut Al-Quran, bukan perasaan kita. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul? Ya, terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Nah, terus betul? Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Jadi cirinya manusia apa? Berkeluh kesah, mengeluh, jadi kikir. Tapi ada golongan yang tidak mengeluh, ibu-ibu, menurut Al-Quran. Apa golongan itu? Silakan. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi menurut Al-Quran orang sholat mengeluh atau tidak? Tidak. Bapak Ibu masih mengeluh? Tidak. Tapi sudah sholat? Tidak. Tapi mengeluh? Oh, silakan Bapak Ibu evaluasi. Karena kalau iman ibu benar, sholat ibu benar, sahabat ibu benar, pasti ditolong Bu. Nggak mungkin Allah menyalahi janjinya. Yang terakhir, Bapak Ibu sudah sabar? Bapak Ibu sudah sabar? Atau menurut Bapak Ibu sabar itu sulit atau mudah? Mudah kalau tahu caranya. Sulit kalau belum tahu caranya. Selama ini kalau Bapak Ibu punya masalah, biasanya disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Disuruh ya. Tapi Bapak Ibu pernah tanya nggak? Ustadz nyuruh saya sabar. Saya bukan orang sabar. Gimana caranya? Pernah nggak Bapak Ibu tanya caranya? Atau cuma disuruh sabar? Nah ini Bapak Ibu. Ternyata selama ini orang bilang sabar itu sulit karena selama ini Bapak Ibu nggak pernah ada yang ngajarin caranya. Padahal lebih penting apa? Disuruh atau ngajarin caranya? Belajar caranya. Jadi iman itu ada cara belajarnya. Sholat juga ada cara belajarnya. Sabar juga ada cara belajarnya. Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu praktekkan, masalah yang dihadapi jalani, maka buktikan Allah akan memberikan pertolongan kalau imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar. Nah ini saya mau jelaskan sekarang. Dari tiga ini, dari iman, sabar, sholat, Bapak Ibu mau belajar yang mana dulu?
Ya udah, berarti ini sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 3. Ah? Oke. Jam setengah 12 kali ya, Pak ya? 12 lebih 2 lah. Baik. Dari 3 ini kita akan belajar iman sabar. Kalau misalnya nanti cukup langsung sekalian sholat, ya. Kita belajar 3-3-nya. Jadi kita mulai dari metode yang pertama ya, Bapak Ibu. Namanya beriman. Saya yakin semua orang yang hadir di sini kalau ditanya pasti mengaku beriman. Tapi menurut Al-Quran, tadi cirinya orang beriman diulang Ustaz Anas supaya Bapak Ibu ada poinnya. Ya. Tidak khawatir dan tidak bersedih. Nah, berarti cirinya itu ya. Pertanyaan saya, khawatir itu manusiawi atau harus diperbaiki? Harus diperbaiki dong. Kan Bapak Ibu juga ingin hidup tenang, bukan ingin hidup khawatir kan? Bapak Ibu lebih khawatir mana? Ya, tidak punya uang atau banyak uang? Bapak Ibu lebih khawatir yang mana? Tidak punya uang atau banyak uang? Apakah orang tidak punya uang khawatir semua? Apakah orang banyak uang tenang semua? Berarti tenang dan khawatir itu bukan tergantung banyak uang tidak punya uang. Banyak nggak orang banyak uang khawatir? Banyak nggak orang nggak punya uang nggak khawatir? Ya kan? Berarti kesimpulannya, khawatir tidak khawatir itu bukan tergantung keadaan, tapi pemahaman kita di dalam menjalani hidup. Gini aja. Kalau Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu tahu cara menyelesaikan, berarti jadi masalah nggak? Tapi kalau Bapak Ibu misalnya punya masalah nggak mengerti cara menyelesaikan, maka selamanya tetap akan bermasalah, Pak. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah berjanji setiap masalah itu sudah ada petunjuknya. 76 ayat 2 dan ayat 3. Surat 76 ayat 2 dan ayat 3. Setiap masalah itu sudah ada petunjuknya. Sungguh Surat 76 Surat 76 Al-Insan ayat 2 dan ayat 3. Setiap permasalahan itu menurut Allah sudah ada petunjuknya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Baik, terus? Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Allah menciptakan kita dan Allah pasti menguji kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi setiap orang jangan kaget ya, pasti akan diuji. Tapi lihat maha baiknya Allah, ayat 3-nya apa? Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Berarti setiap ujian sudah ada belum petunjuknya? Sudah. Berarti tinggal diikuti atau masih dipikirkan? Tinggal diikuti atau dipikirkan? Nah, tinggal Bapak Ibu mau atau tidak. Menurut Bapak Ibu lebih baik mengikuti petunjuk atau masih mikir? Ngikuti petunjuk. Kayak saya misalnya dari rumah ke sini nggak tahu Pak. Karena nggak tahu, saya sok tahu atau buka Google Map? Ya buka aja Google Map kan, sudah ada petunjuknya kan? Ketika petunjuk sudah ada, saya masih berpikir atau ikuti saja? Nah begitu maksudnya. Bapak Ibu ketika punya masalah ikuti saja atau masih mikir? Halo? Kan tinggal diikuti. Berarti pikiran kita dipakai untuk mengikuti langkah-langkah petunjuk-petunjuk Allah. Kan begitu kan Mbak? Kira-kira kalau Bapak Ibu punya masalah ngikuti petunjuk selesai atau tidak? Selesai. Itu maksudnya berarti ada kepastian. Masalahnya pikir-pikirnya kalau punya utang gimana petunjuknya? Nah, baik. Petunjuknya adalah bagaimana supaya hutang lunas atau bagaimana supaya Allah menolong? Bagaimana supaya hutang lunas atau bagaimana supaya Allah menolong? Itu Pak. Kenapa jadi bagaimana supaya hutang lunas? Hutang itu wajib kita lunasi. Tapi kalau Allah nggak nolong, tetap nggak akan lunas. Maka waktu itu di Januari 2008, setelah saya diajarkan bagaimana beriman dengan benar,
Bagaimana sabar dengan benar, bagaimana sholat dengan benar, Pak? Saya ikhtiar tapi saya tingkatkan 3 ini. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba teman saya bilang, udah saya ikhlaskan hutangnya. Kenapa bisa begitu? Allah yang menolong. Tiba-tiba teman saya datang kasih proyek. Ini saya kasih proyek, uangnya nih saya kasih, kamu kerjain, nanti profitnya 50-50. Siapa yang menggerakkan? Kenapa? Karena Allah menolong. Jadi bukan bagaimana menyelesaikan, tapi bagaimana Allah menolong. Jadi kesalahan kita di situ sebenarnya, Pak. Dan mohon maaf ya, lebih mudah minta tolong atau lebih mudah menyelesaikan? Terus kenapa Bapak Ibu kalau punya masalah selalu dipikirnya bagaimana menyelesaikan? Kalau ikhtiar itu wajib, saya ulang ya, ikhtiar itu wajib ya. Tapi tolong dijawab, Bapak Ibu selama ini ikhtiar, niatnya ibadah atau hasil? Lah Bapak Ibu diciptakan untuk apa? Nah, terus kenapa jadi niatnya hasil? Tuh. Coba deh Bapak Ibu renungkan. Berarti apa kesimpulannya? Kita bermasalah itu bukan karena ujian yang Allah kasih. Kalau ujian kan sesuai kemampuan. Kita bermasalah itu saat ikhtiar, kenapa kita selalu tidak mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran. Makanya Allah jamin, barang siapa mengikuti petunjukku, Al-Baqarah 38, silakan Mas Tanas. Surat 2 Al-Baqarah ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjuk. Barang siapa itu berarti pilihan atau takdir? Silakan, mau ikut boleh, mau tidak boleh. Tapi kalau yang ikut ya Pak, kata Allah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. karena petunjuk itu pasti. Pikiran kita belum tentu pasti. Kenapa orang-orang mengikuti petunjuk tenang? Karena pasti akan ditolong. Paham ya Bapak Ibu semua? Baik, berarti kita masuk bagaimana agar kita beriman kepada Allah. Ya, beriman dengan benar ya. Coba kita buktikan sekarang. Kenapa Bapak Ibu harus minum obat? Supaya sembuh, supaya sehat. Kenapa Bapak Ibu harus beriman kepada Allah? Bukan supaya sembuh loh. Satu, agar Bapak Ibu ditolong oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Ya. Yang pertama, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Supaya kita ditolong oleh Allah. Yang kedua, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Surat 10 ayat 9. Surat 10 Yunus ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Supaya diberi petunjuk oleh Allah. Yang terakhir, meskipun masih banyak ya Bapak Ibu, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Surat 13 ayat 29. Surat 13 ayat 29. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Kenapa kita harus beriman kepada Allah Bapak Ibu? Agar kita bahagia. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia pasti kurang. Ya. Nenek saya bilang kita untuk itu harus ada duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Betul, tapi ikhtiarnya harus dengan keyakinan atau kekhawatiran? Iya dong. Sama-sama ikhtiar. Yang satu ikhtiar dengan keyakinan Allah menolong, yang satu khawatir masalahnya nggak selesai-selesai. Kira-kira sama atau beda? Beda. Kira-kira kalau ikhtiar yang ibadah tuh yang yakin atau yang khawatir? Yakin. Makanya silakan ikhtiar, niatnya ibadah dengan keyakinan Allah akan menolong diri kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi 3 hal kenapa kita harus beriman kepada Allah. 1, supaya ditolong Allah. Yang kedua, supaya diberi petunjuk oleh Allah.
Yang ketiga, supaya Allah memberikan kebahagiaan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan mohon maaf, Bapak Ibu semua yang hadir di sini punya iman? Punya. Ya kan punya kan Allah. Allah itu kan dalam diri kita kan ngasih dua hal Bapak Ibu. Satu yang namanya iman yang ada dalam dada kita. Anggaplah di sini ya. Satu yang namanya akal untuk kita berpikir, betul? Nah, sebelum saya ke sana, saya mau bertanya dulu. Orang Islam itu kalau ingin jadi Islam, Pak, setelah syahadat, dia harus menjalani dua rukun, betul? Satu rukun Islam, satu rukun iman. Setuju? Bapak ini kan di Islam itu cuma dua ini. Nah, saya ambil yang rukun iman. Selama ini Bapak Ibu kan disuruh beriman kepada Allah kan? Rukun iman yang pertama Pak? Oke, bagi yang baru pertama kali ketemu saya, Allah nyuruh kita beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Kan Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu kan disuruh beriman kepada Allah kan? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, begitu. Pertanyaan saya, selama ini Bapak Ibu disuruh beriman kepada Allah, itu tuh disuruh beriman kepada apanya? Nah, pantesan kalau begini jadi pusing Bapak Ibu tuh. Karena selama ini kita cuma diajarin ya udah beriman kepada Allah. Iya, beriman kepada Allah, tapi kan implementasinya bagaimana? Caranya bagaimana? Ternyata kita disuruh beriman kepada Allah itu, beriman kepada 28 ayat 10. Silakan. Surat 28 ayat 10. Kan semua apapun yang disampaikan harusnya ada implementasinya bagaimana Bapak Ibu? Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Berarti kita selama ini disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apa? Kepada janji-janjinya. Janji Allah banyak nggak dalam Al-Quran Bapak Ibu? Apa salah satu janji Allah tadi? Akan memberikan pertolongan. Kalau Allah sudah berjanji, kita sebagai orang beriman wajib meyakini atau memikirkan? Kalau sudah berjanji, berarti masih mempertanyakan nggak? Tidak. Berarti kalau ibu masih mempertanyakan kan belum yakin kepada janji Allah ya. Saya ulang, Allah janji menolong kita, berarti wajib kita meyakini atau memikirkan? Kira-kira orang yakin tuh masih mikir nggak? Kalau masih mikir, nah, jelas ya? Jadi satu, janji Allah kepada kita akan memberikan pertolongan. Yang kedua, Bapak Ibu pernah mendengar janji Allah bersama kesulitan? Itu siapa yang janji? Berarti nanti saat Bapak Ibu menghadapi kesulitan, Bapak Ibu yakin ada kemudahan atau pusing dengan kesulitan? Bapak Ibu biasanya pas menghadapi kesulitan pusing atau yakin? Loh terus janji Allah selama ini kemana? Halo? Jadi janji Allah yang kedua apa? Bersama kesulitan. Yang ketiga, apa janji Allah salah satunya juga? Surat 11 ayat 6. Surat 11 ayat 6. Apa kata Allah janjinya? Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Siapa yang janji ini? Allah. Berarti rezeki itu diyakini atau difikirkan? Diyakini. Ibu sekarang nggak punya uang, besok harus bayar kuliah anaknya 30 juta. Yakin atau pusing? Yakin pusing? Wah, ini ternyata dari hal-hal ini saja yang paling dasar
secara tidak sadar kita kurang meyakini janji Allah. Padahal janji Allah itu sesuai praduga prasangka hambanya. 51 ayat 23. Awas hati-hati. Surat 51 ayat 23. Apa yang dijanjikan tergantung apa yang kamu ucapkan. Kamu bilang tidak mungkin, maka itu yang terjadi. Kamu bilang tidak mungkin, maka itu yang terjadi. Surat 51 Adz-Dzariyat ayat 23. Janji Allah itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Enggak mungkin Ustadz uang dari mana, maka itu yang terjadi. Enggak mungkin Ustadz saya dapat jodoh lagi, maka itu yang terjadi. Jadi tolong hilangkan kata-kata enggak mungkin. Karena Allah punya jurus untuk kita namanya kun fayakun. Kenapa Bapak Ibu enggak percaya? Jadi yang namanya ujian tuh urusannya keyakinan atau kepikiran? Keyakinan. Makanya Allah pakai ujian untuk meningkatkan keimanan. Semakin banyak ujian harusnya imannya semakin meningkat atau semakin pusing. Jadi Bapak Ibu ingin nggak banyak masalah? Oke, kalau begitu kalau gitu kita masuk sekarang. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa beriman dengan benar kepada janji Allah? Gini ya Bapak Ibu ya. Tadi saya bilang, selain Allah memberikan iman, Allah pun memberikan akal. Betul? Akal ini digunakan untuk apa? Berpikir. Sekarang tolong dijawab. Ketika Bapak Ibu dapat ujian dari Allah, kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ayo. Coba. Saya mau kursus nyetir mobil. Ada rem, ada gas. Kapan rem digunakan? Kapan gas digunakan? Lampu merah, rem atau gas? Rem. Lampu hijau? Kalau dibalik, kira-kira benar atau berantakan? Sekarang Bapak Ibu dikasih akal, dikasih iman. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Akal lampu merah, bukan. Nah, kapan Pak? Jadi akan digunakan pada saat kita untuk menjauhi larangan-larangan. Untuk menjauhi larangannya pakai akal. Iman? Nggak usah Menjauhi. Nggak usah pikir lagi, jalankan saja. Nah. Bagus, saya hargai Pak ya. Baik, saya buat 3 pertanyaan. Insya Allah Bapak Ibu akan paham benar ini. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? 1. Bapak Ibu percaya nggak? 2 tambah 2 sama dengan 4. Mau percaya tidak percaya pun 2 tambah 2 pasti 4. Sesuatu yang masih masuk akal tidak usah menggunakan iman. Toh Bapak Ibu mau percaya tidak percaya pun 2 tambah 2 tetap 4 kok. Ngerti Bapak Ibu? Sesuatu yang masih masuk akal nggak usah pakai iman. Mau percaya tidak percaya pun 2 tambah 2 itu pasti 4. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, yang kedua. Bapak Ibu percaya nggak gula itu rasanya manis? Mau percaya tidak percaya pun silahkan pergi ke dapur, silahkan beli ke warung, rasakan. Pasti manis. Sesuatu yang masih bisa dibuktikan tidak usah menggunakan iman Pak. Jadi sesuatu kalau masih masuk akal, masih bisa dibuktikan, tidak usah pakai iman. Baik, sekarang pertanyaan ketiga nih Pak. Ini harus Bapak Ibu harus pakai iman masalahnya. Akar 19 dikali sinus 30 dikali 365 dibagi 50%, hasilnya 5. Percaya nggak? Kenapa enggak? Kalau dihitung dulu nggak usah pakai iman. Kan tadi sudah bilang,
Kalau sesuatu yang masih masuk akal, nggak usah pakai iman. Kalau mau dibuktikan dulu, nggak usah pakai iman. Berarti kapan iman digunakan? Setelah akal sudah mentok, setelah hal itu belum bisa dibuktikan, maka pilihnya cuma dua, percaya atau tidak. Saya ditanya oleh guru saya, masuk ke hutang 2,5 miliar, istri mau cerai, saya akan dipenjara. Secara akal, secara logika masuk ke, secara kemampuan, selesai atau tidak? Nggak mungkin, Pak Guru. Tapi guru saya bilang, tapi kalau Allah yang menolong, selesai atau tidak? Berarti saya masih pakai akal atau pakai iman? Saya percaya. Saya nggak tahu bagaimana cara Allah menolong, tapi kalau iman saya benar, sabar saya benar, sholat saya benar, saya pasti ditolong Allah bagaimanapun caranya. Jadi kapan iman digunakan? Nah, makanya kalau Bapak Ibu masih berpikir, Allah nggak akan nolong. Pokoknya kalau Bapak Ibu sudah mentok, udahlah, saya percaya saja. Oke, kita belajar di ayat ini aja ya Pak ya. Surat 26, 61 sampai 63. Ini pembelajaran untuk keyakinan kita kepada Allah. Apa kata Allah? Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63. Apa kata Allah? Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Ini ceritanya pasukan Nabi Musa dikejar tentara Firaun. Bapak Ibu sering dengar ceritanya ya? Depan Laut Merah mentok, belakang pasukan Firaun. Lalu pasukannya bilang, Musa, kita akan tersusul. Pasukannya bicara dengan akal atau imannya? Memang akan tersusul Pak? Tapi kita lihat Nabi Musa bilang apa 62-nya. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nabi Musa bicara dengan akal atau imannya? Padahal mohon maaf, dia tahu nggak solusinya? Terus kenapa dia bilang nggak? Allah pasti nolong saya. Nah, iman, Allah pasti nolong saya. Padahal Nabi Musa juga nggak tahu solusinya kan? Bapak Ibu ketika punya masalah nggak tahu solusinya, biasanya beriman atau pusing? Terus imannya kemana? Tuh. Coba bayangkan. Mulai mengerti Bapak Ibu, paham ini? Ternyata sesulit apapun kita menghadapi kehidupan, kalau Bapak Ibu tetap yakin kepada janji Allah, Allah pasti tidak akan mengecewakan orang-orang yang beriman kepadanya. Makanya 63-nya apa? Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Nah, maka terbelahlah laut itu. Nabi Musa dapat apa? Petunjuk, solusi. Berarti solusi itu dicari atau diberi? Setelah apa? Setelah kita yakin. Bapak Ibu selama ini dapat masalah pusing, nyari apa? Kemana nyarinya? Berarti solusi yang benar menurut petunjuk Allah dicari atau diberi? Selama ini Bapak Ibu mencari atau diberi? Loh kalau tidak beriman? Nggak akan dapat. Makanya silahkan ikhtiar tapi tingkatkan keyakinan. Saya nggak ngerti solusinya, saya nggak tahu uang dari mana, tapi saya yakin Allah janjinya akan memberikan saya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu namanya orang beriman. Saya nggak tahu saya bisa selesai kapan, tapi saya yakin kalau Allah yang menolong pasti selesai. Maka janji Allah sesuai dengan apa yang engkau ucapkan. Itu terjadi, terjadilah. Jadi kebanyakan sekarang tuh orang tuh pusing Pak, karena nggak paham. Jelas ini Bapak Ibu? Jadi masalah nggak selesai-selesai, salah siapa? Salah sendiri. Dari kapan Bapak Ibu salah? Nah, solusi diberi malah nyari. Disuruh minta tolong malah ingin menyelesaikan. Disuruh niatnya ibadah malah hasil. Kan ini jadi terbolak-balik semua. Akhirnya wajar nggak kalau kita pusing? Wajar, karena tidak mengikuti petunjuk. Disuruh belok kanan, sen malah belok kiri. Ya, paham ini untuk beriman? Jadi ternyata yang membuat pertolongan Allah itu cepat atau lambat tergantung dari diri kita sendiri.
Silakan, buka pertanyaan dulu metode iman. Silakan Pak. Bagus. Cara latihannya Bapak tanya kan? Saya tanya Bapak Ibu, kita tuh kalau ingin belajar mobil langsung bisa atau harus latihan? Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu pernah nggak menyengaja latihan beriman? Nah itu yang terjadi. Bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak pernah latihan? Berarti kalau Bapak Ibu ingin latihan, yang pertama Bapak Ibu butuhkan apa? Guru. Bukan. 29 ayat 2. Wah, kan? 29 ayat 2. Apa? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Berarti yang pertama kalau Bapak Ibu ingin beriman harus diapain? Bapak Ibu senang diuji? Loh. Lah terus mau ngelatih keimanannya lewat mana kalau begitu? Jadi ujian itu untuk orang beriman sarana untuk meningkatkan keimanan atau masalah? Untuk orang beriman ujian itu sarana meningkatkan keimanan. Untuk yang kurang iman masalah. Kira-kira ujian itu biasanya pasangan yang baik atau yang menjengkelkan? Berarti Bapak Ibu butuh nggak pasangan menjengkelkan? Loh katanya ingin meningkat imannya. Nggak ada suami menjengkelkan Bu. Hanya hilaf. Paham ya? Nah. Baik, saya tanya, berarti istri yang menjengkelkan itu masalah atau sarana meningkatkan keimanan? Berarti Bapak terima kasih atau emosi? Ayo Pak, nggak ada cara lain. Kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan keimanan, mulailah berlatih dengan ujian sehari-hari. Nah, pas ujian datang, ini latihannya apa ya? Pas ujian datang jangan mikir dulu. Tapi Bapak Ibu bilang, saya yakin Allah nolong saya. Itu maksudnya. Oke. Jadi pas ujian datang, tolong jangan mikir dulu ya. Tapi Bapak Ibu bilang, ya Allah saya yakin Engkau pasti nolong saya. Itu latihannya. Setelah yakin diam saja atau ikhtiar? Ya, setelah yakin Allah nolong, baru Bapak mikir, ini gimana caranya supaya Allah nolong. Bukan bagaimana cara menyelesaikan, bukan. Setelah saya yakin Allah menolong, berarti Bapak lah yang kedua kan, gimana nih caranya Allah nolong? Kan begitu harusnya. Maka Bapak Ibu setelah itu praktek, yaitu latihan sabar. Nah ini saya mau jelaskan sekarang, supaya Bapak Ibu tahu sabar yang benar kan. Jadi nanti diterima dulu dengan yakin Allah pasti menolong. Terus Bapak Ibu kan berpikir, terus gimana nih caranya Allah menolong? Oh ternyata Allah menolong itu kepada orang yang sabar. Tolong dijawab, kita tuh kalau punya masalah ingin cepat selesai atau ingin sabar? Loh syarat Allah nolong apa? Loh kenapa jadi ingin cepat selesai? Tuh. Mungkin nggak orang sabar bilang saya kurang sabar apa lagi? Itu kira-kira omongan orang sabar bukan? Bukan, itu tahu Bapak Ibu. Tuh. Iya harus diulang Pak. Harus menjadi kebiasaan. Makanya ini kan metodologi. Jadi saya ulang dulu ya. Saya sudah yakin, lalu saya mikir, oke, kalau saya yakin Allah menolong, kan pikiran Ibu adalah bagaimana nih caranya supaya Allah menolong. Maka ketika Bapak Ibu berpikir bagaimana cara Allah menolong, ternyata suka tidak suka Bapak Ibu berusaha sabar. Kenapa sabar itu penting? Satu, supaya ditolong Allah. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum selesai masalahnya, pasti belum sabar. Iya kan? Mohon maaf,
mau sesulit apapun sabar karena syarat mutlak ditolong Allah. Harusnya suka tidak suka, harus atau tidak? Harus mau. Kenapa kita harus sabar? Karena kita tidak bisa menentukan kapan masalah kita selesai. 16 ayat 1. Surat 16 ayat 1. Apa kata Allah? Ketetapan Allah pasti datang. Tapi pasti ditolong nggak? Tapi kata Allah apa? Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Disuruh apa sama Allah? Ya sudah, berarti tugas kita menjalani hidup atau memikirkan hidup? Sampai apa? Sampai sabar. Gini. Seberat apapun masalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sabar jadi masalah nggak? Itu maksudnya. Berarti orang sabar itu cirinya sudah tidak menganggap itu masalah. Berarti kalau Bapak Ibu masih menganggap pasangan Bapak Ibu masalah, berarti belum sabar. Baik, ada pertanyaan masih seputar iman? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. 74, ya. Oh, pakai mic Pak, ya kabelnya. Ya, silakan Pak. Terus. Ya. Saya ketika bapak saya meninggal, saya bilang sama ibu saya, wah, Bu, mungkin saya harus jadi kenek. Karena nggak mungkin saya hidup dari mana. Ibu saya namanya 13, baru nikah, waktu itu adalah 2 orang. Jadi 11 itu pasti akan ditanggung ibu saya. Dan saya berpikir, gimana? Gak ada bapak. Saya siap lah jadi Tulang punggung ya. tulang punggung, saya akan jadi keren. Ya. Ibu saya tersenyum, tenang nak. Ada Allah. Allah lebih kaya dari bapakmu. Allah lebih bisa menolong kita semua. Nah, apa yang saya harus tanyakan kepada? Terus apa yang harus saya lakukan? Semua yang kamu lakukan harus dengan niat karena Allah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkatlah. Nah, ini mungkin jadi salah satu yang saya yakini. Dan alhamdulillah ibu saya, anaknya ibu saya semua lulus sarjana. Alhamdulillah. Walaupun kami tidak tahu dari mana datangnya uang. Betul. Dari mana kami bisa jadi sarjana. Memang bapak saya ternyata saya baru tahu bahwa meninggalkan warisan. Dan itu pun setelah kami besar, ada kami. Nah, itu yang saya yakini, dan saya yakin seyakin-yakinnya Allah. Nah, yang saya mau tanyakan, Ustaz, ibu saya alhamdulillah masih ada. Sekarang usianya 94 tahun. Ya. Luar biasa ini. Keimanannya ya. Ya Pak, tahan dulu aja. Ya ini aja dulu. Kalau enggak ini, asal di break aja dulu sebentar. Nanti kalau. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, saya kehilangan Ustaz. Sabar Pak. Ya. Memang kadang-kadang kalau sudah ingat ya belum sadar lagi. Apa karena usia
kami kurang lurus. Ya. Baik. Baik, sebenarnya kalau saya perhatikan gini, banyak orang yang sudah menjalani dulu prakteknya. Nah, ini kan ilmu kehidupan tuh mengajarkan teorinya. Jadi banyak Pak, jamaah saya itu yang kayak Bapak sudah menjalani dulu, tapi teorinya tuh baru paham. Oh, ternyata ini kan gitu ya. Oke, sekarang saya akan jawab. Ibunya masih ada atau sudah? Masih ada ya? Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang perlu kita fokuskan? Surat 7 ayat 23-24, silakan. Surat 7 ayat 23. Surat 17 ayat 23-24, silakan. Ya, surat 17 surat An-Nahl. Al-Isra, mohon maaf, ayat 23-24. Surat 17 Al-Isra ayat 23 dan 24. Ini di-share aja Pak ke saudara-saudara Bapak. Dan Tuhanmu telah memerintahkan. Oh, ini. Dimatikan dulu aja. Ya, silakan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Baik, ini jadi aturan Allah Pak. Apalagi kan memang sudah sepuh ya orang tua kita ya. Tolong dijaga Bapak Ibu ini. Kata-kata yang kadang-kadang kita tidak sadari. Makanya kalau almarhum ibu saya kalau ngomong apa-apa, pokoknya mau kita benar pun kalau sudah urusan dengan orang tua kita salah Pak. Baik, terus ayat 24-nya? Ayat 24. Ini penting sekali karena anak sekarang udah harus dididik Bapak Ibu masalah adab kepada orang tua. Silakan. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah Bapak Ibu berdoa itu aja. Sering didawamkan ya di surat 17 ayat 24-nya. Wahai Tuhanku ya Rob, gitu kan, silahkan. Jadi memang hal yang sekarang dibutuhkan orang tua, kalau saya yakin lah kalau materi itu pasti anak-anak tanggung jawab ya, tapi rasa ini Pak lebih penting dari materi semuanya. Nah itu yang harus dijaga. Ini sering terjadi kasus-kasus, saya mendapatkan anak udah pusing, udah bingung, akhirnya pas saya cek doanya, ternyata sikap dia ke orang tua, itu banyak yang gagal Pak. Misalnya anak kok nggak lulus kuliah atau apa, ternyata sikap ke orang tua Bapak Ibu ya. Dan paling mudah kalau guru saya mengajarkan itu anak itu dididik minimal dia tuh mau misalnya kayak sapu rumah, meringankan, meskipun itu kan bukan sesuatu yang berat ya, harusnya kan bisa begitu kan. Itu yang harus dilakukan. Jadi Bapak ini udah praktek, nah ilmunya teorinya sekarang saya sampaikan. Itu banyak Pak yang terjadi. Alhamdulillah ya. Jadi gitu Pak, ini ilmu kehidupan tuh begini. Jadi membahas tentang kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dulu saya berpikir Ya. bahwa tugas saya sebagai orang tua adalah selesai setelah anak saya menikah. Oke. Tapi kemudian saya menyadari, maksud saya bertanya, Ya. ini benar apa enggak? Oke. Surat 66 ayat 6 silakan. Ya, oke. Ternyata enggak, tugas saya belum selesai. Tugas saya ini anak-anak saya adalah sampai dengan saya telah dipanggil orang. Oke. Kalau begitu paling tidak saya harus mengajarkan kepada mereka Ya. bagaimana saya agar saya yakin bahwa setelah saya meninggal anak-anak saya tetap mendoakan saya. Bagus. Apakah Betul. benar saya punya? Baik. Jadi gini Bapak Ibu harus sadari dulu ya. Ada memang hal-hal yang di dalam kemampuan kita. Berarti kita bisa mendidik anak. Ada yang memang hal-hal di luar kemampuan kita. Itu harus disadari dulu. Nanti saya jelaskan dulu ya. Baik, saya akan mulai dulu. Tugas orang tua kepada anak, kepada keluarga. Surat 66 ayat 6. Surat
Ini kalau kajian parenting saya biasanya bahas tentang hubungan keluarga kalau memang. Tapi ini kan Al-Quran solusi dulu, beda temanya. Surat 66 At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Dirimu dan- tuh berarti kepada siapa? Beriman. Enggak, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu berarti kepada siapa? Keluarga, kepada suami. Pelihara dirimu, terus? dan keluargamu Nah, keluargamu berarti anak, istri ya? Terus? dari api neraka Oke, terus? yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Baik. Tugas orang tua betul Pak, adalah menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka. Berarti kita wajib mendidik anak-anak kita, betul? Tapi pertanyaan saya, tapi kalau kasus seperti ini misalnya Pak, ini salah orang tua atau salah anak? 11, 42 dan seterusnya. Coba ya kita, ini biar Bapak Ibu tahu yang tadi di dalam kemampuan kita atau di luar kemampuan kita. Surat 11 Hud ayat 42 dan seterusnya. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Nabi Nuh memanggil siapa? Lihat, ini kan anak Nabi Nuh ini. Terus? Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Terus? Dia anaknya menjawab, Nuh, Kan'an menjawab apa? aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nurut nggak Pak anaknya Pak? Berarti salah siapa ini? Tapi tugas kita wajib nggak menyampaikan? Wajib. Tapi setelah menyampaikan, setelah mendidik Pak, kalau anak itu memang tidak menurut kepada kita, maka masuknya ke dalam masing-masing. Kan kita sudah menyampaikan. Terus bahkan nanti di 46-nya Allah tegas itu. Coba tulis. Nuh berkata, tidak ada yang melindungimu dari siksaan Allah Terus? pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Terus? Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Meninggalkan? Nah ini poin pertamanya. Nabi Nuh salah nggak? Terus? Ayat 44. Dan difirmankan, wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit atau hujan berhentilah. Terus? Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. Baik, perhatikan 46-nya. Nabi Nuh sebagai bapak kan tetap mendoakan anaknya Pak. Terus? Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Wajar nggak seorang bapak berdoa untuk anaknya Pak? Atau seorang anak berdoa untuk bapaknya kan? Tapi Allah bilang apa Pak? Kalau sudah urusan begini, apa katanya? Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Terus? Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Berarti akhirnya urusannya jadi bertanggung jawab Nabi Nuh atau jadi masing-masing Pak? Tapi tetap tugas kita mendidik dan menyampaikan Pak. Tapi kalau misalnya memang dia tetap tidak mau, itu sudah di luar kuasa kita. Jadi saya ulang, berarti tugas kita menyampaikan atau merubah? Hanya menyampaikan. Ya, tapi kalau yang disampaikan tidak mau berubah boleh? Tugas kita kan cuma menyampaikan. Terus yang disampaikan nggak berubah, boleh nggak? Berarti ibu terima atau emosi? Ketika anak tidak berubah, ibu terima atau emosi? Ibu selama ini ingin merubah atau menyampaikan? Halo? Silakan, tapi Bapak harus sadar bahwa ini cuma sekedar menyampaikan. Bapak Ibu tahu yang Rasul sampai sedih pamannya Abu Jahal ya? Kan mati tetap dalam keadaan kafir kan? Apa ayat yang Allah turunkan? 28 ayat 56. Surat 28 ayat 50. Makanya kita harus mengerti aturan petunjuk itu gini Pak, biar tidak offside. Ya. Sungguh engkau Muhammad
tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Selevel Nabi Muhammad saja dia cuma sekedar mengajak, menyampaikan. Terus Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. berarti tetap yang membolak-balikan itu yang merubah siapa? Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Tegas silahkan, marah tapi dalam hati sadar, oh saya cuma segini memang menyampaikan. Paham ya Bapak Ibu? Baik, silakan Pak. Ya, dioper ke sana mic-nya. Nah. Wah, ini berarti masih satu metode iman aja ya. Belum nyampe, berarti nanti aja. Ya, nyambung aja ya nanti ya. Oke. Janji ya. Silakan. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Bagaimana sebetulnya kita bisa berharap, oh ini toh bentuk pertolongan Allah tersebut. Oke, baik. Kalau tadi kan bahwa kebetulan masalah hutang. Ya, Jadi cerita indahnya kebetulan hutangnya lunas. betul. Saya mau cerita, kebetulan saya punya pasien stadium lanjut. Ya. Saya tidak melakukan bahwa yang dilakukan. Ya. Yakin sudah, Ya. sabar sudah, sholat juga sudah. Ya. Tapi dia tidak lakukan. Coba. Tapi beliau akhirnya wafat juga. Baik. Jadi apakah pertolongan Allah itu wafat itu menjadi pertolongan Allah juga? Bagus. Baik, saya luruskan dulu ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Allah akan mengabulkan doa kita. Ini rumusnya dulu ya. Yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Allah akan mengabulkan doa kita. Allah akan mengabulkan itu kepada yang kita inginkan atau kepada yang kita butuhkan. Itu dulu Pak. Jadi masalah nanti sehat atau sembuh itu kan kembali kepada Allah. Tapi ketika Allah memutuskan, pasti Allah akan mengabulkan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Itu rumusnya. Kalau misalnya nanti keinginan kita dikabulkan, itu namanya bonus. Saya paham dulu Pak ya. Sekarang tolong dijawab. Bapak Ibu selama ini berdoa, niatnya itu supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah Allah? Iya, Bapak Ibu berdoa selama ini niatnya supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah? Dikabulkan. Kita lihat dulu Al-Qur'annya apa ya, supaya nanti baru jawabnya enak. Al-Baqarah 186. Surat Al-Baqarah 186. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Nanti ada kajian tersendiri ya Pak ya, bagaimana agar doa dikabulkan nanti ada. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, Terus, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. yang janji siapa Pak? Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Tapi banyak nggak yang doanya nggak dikabulkan? Kenapa tidak dikabulkan? Koma. Di sini ada komanya Pak. Harusnya niatnya apa? Satu, Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. berarti niat berdoa itu menjalankan perintah atau supaya dikabulkan? Harusnya menjalankan perintah. Dikabulkan tidak dikabulkan urusan siapa? Itu maksudnya Pak. Makanya sebelum Bapak Ibu berdoa, luruskan dulu niat. Ya Allah, saya berdoa hanya menjalankan perintah. Silahkan minta apapun setelah itu. Tapi niatnya hanya menjalankan perintah. Boleh nggak Allah belum mengabulkan? Berarti Bapak Ibu kecewa atau maksa? Bapak Ibu kecewa atau nerima? Kenapa kecewa? Karena dari awal niatnya Bapak Ibu supaya dikabulkan. Harusnya Bapak Ibu berdoa itu menjalankan perintah. Kayak ginilah, Bapak Ibu banyak uang, tidak punya uang, tetap sholat nggak? Berarti Bapak Ibu niat sholat apa? Menjalankan perintah. Sama, dikabulkan tidak dikabulkan, harusnya Bapak Ibu tetap berdoa. Nah, ketika Allah mengabulkan dia meninggal, memang itu tetap keputusan Allah yang terbaik. Surat 6 ayat 57. Nah, itu Pak maksudnya bertawakal itu di situ. Surat 6 Al-An'am Ayat 57. 57. Apa kata Allah?
Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Terus Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. terus Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. terus Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. dia pemberi keputusan yang terbaik. Terbaik itu apa Bapak Ibu? Terbaik itu apa? Paling baik. Berarti kita terima atau kita kecewa? Bapak Ibu pada seperti itu nggak? Ketika Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu yang terbaik itu yang kita inginkan atau yang Allah putuskan? Tar dulu. Menurut Bapak Ibu, yang terbaik itu yang kita inginkan atau yang Allah putuskan? Makanya Bapak Ibu ikhtiar itu disuruh bertawakal kepada Allah kan nanti kan? Nah nanti ada pelajarannya sendirilah. Tapi jelas ya Pak Dokter ya. Jadi silakan berdoa apapun yang diinginkan, tapi nanti di akhir koma hanya dalam rangka menjalankan perintah. Maka nanti Allah akan putuskan yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Kira-kira keinginan Allah itu baik atau tidak? Meskipun tidak sesuai? Berarti ibu terima atau kecewa? Berarti kalau begitu ada nggak orang kecewa? Kalau Bapak Ibu meyakini Allah memberikan keputusan yang terbaik, harusnya ada nggak orang kecewa? Nggak ada. Bapak Ibu masih kecewa? Nanti ada pelajaran tawakal. Tapi berdoa, silahkan berdoa. Nah, diluruskan dulu ya, silahkan berdoa, tapi tolong terakhir hanya dalam rangka menjalankan perintah, bukan dikabulkan, tidak dikabulkan. Ada doa kita, jadikanlah kami ikhlas atas keputusan memberikan kepada kami. Sekarang saya tanya nih, kalau dari awal Bapak Ibu niatnya tawakal, kira-kira bakal mudah menerima atau sulit menerima? Kenapa selama ini sulit menerima keputusan Allah? Karena niat awal Bapak Ibu hasil, bukan bertawakal kepada Allah. Gitu loh Pak. Kapan pelajaran tawakal? Pertemuan keempat biasanya. Kan ada 7 Pak, ada 7. Ada iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, zikir, dan prasangka baik dan waspada. Itu nanti ada 7 dijelaskan. Iya, ya, nanti ya. Jelas ya Pak? Ya. Silakan. Karena intinya segala kegiatan yang dilakukan adalah harusnya kita semakin dekat kepada Allah. Ya, silakan Bu. Ibunya mungkin dikasih mic, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendengarkan dari awal hingga terakhir, rasanya badan ini kotor banget ya. Karena doanya salah, ikhlasnya salah, nerimanya semuanya salah. Jadi rasa sekali bodoh banget gitu. Nah, gimana rasanya, bagaimana caranya supaya kita ini banget membersihkan diri kita itu bagaimana Ustaz? Bagus. Surat 39 ayat 2. Kita Ibu nggak usah bingung harus dari mana, tapi dari aturan Allah aja yang pertama menciptakan kita untuk apa ya. 39 surat Az-Zumar ayat 2. Silakan. Surat 39 Az-Zumar ayat 2. Jadi Bapak Ibu kalau bingung, perbaiki dari ini aja dulu awalnya. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada. di surah apa Pak Bu? Sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Mohon maaf, biasanya kita tuh kalau beribadah tulus atau modus? Oke, saya buktikan. Bapak Ibu selama ini kalau sholat duha niatnya dibukakan rezeki atau hanya menjalankan perintah Allah? Saya kupas ya biar tulus ya. Bapak Ibu silakan sholat duha niatnya menjalankan perintah Allah.
Janji Allah kepada orang yang sholat duha, dibukakan rejeki. Jadi tolong dipisah antara niat sama keyakinan kepada janji Allah. Sedekah, Bapak Ibu niatnya supaya masalah selesai atau hanya menjalankan perintah Allah? Bapak Ibu sedekah niatnya karena Allah. Janji Allah kepada orang yang bersedekah, dibukakan rezeki, itu biarin aja janji. Jadi Bapak Ibu tetap sholat ibadah itu niatnya harus karena Allah ya Bapak Ibu ya. Janji Allah kepada orang yang sholat tahajud diangkat, itu kan janji. Kira-kira kalau janji itu perlu dipikirkan atau diyakini? Udah yakini aja. Tapi boleh nggak tetap berdoa? Loh, berdoa itu perintah atau supaya dikabulkan? Perintah. Sebuah yang dilakukan Bapak Ibu harus dalam rangka menjalankan perintah. Kalau nggak berdoa boleh juga. Nanti jadi masuk sombong jadinya. Kan perintah kan Pak? Kalau perintah itu tadi saya bilang, mau dikabulkan tidak dikabulkan karena perintah, Bapak harus mengerjakan. 40 ayat 60, silakan. Surat 40 ayat 60. 40 ayat 60. Surat Ghafir. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam. Saya udah nggak mau berdoa lagi Ustadz karena tidak dikabulkan. Jadi salah Pak, akhirnya kita kena sombong. Karena kenapa Allah benci orang sombong? Mohon maaf ya, Bapak Ibu semua yang hadir di sini tetap butuh pertolongan Allah nggak? Namanya orang minta tolong tuh harusnya sombong atau rendah hati? Masa sombong masih butuh Allah? Kan begitu jadinya. Nah cirinya orang yang sombong itu biasanya tidak mau berdoa karena dari awal niatnya salah. Harusnya niatnya hanya menjalankan perintah. Sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas. Ya silakan Pak. Ya. Oh Instagram ya. Ya. Ya apa? Oh sedekah Al-Quran ya. Dan yang berbicara itu sangat yakin Allah akan membantu kita. Betul, betul. Apa kita bisa meyakini itu? Baik. Pokoknya gini Bapak Ibu. Loh. Saya pertanyaan saya, kalau Allah sudah berjanji, pasti akan dibalas nggak Pak? Udah, kalau udah janji kan itu pasti Pak. Cuman saat Bapak melakukan itu tulus ikhlas atau tanda kutip modus, kan gitu aja. Ya, oke. Gini. Oke. Saya jelaskan dulu ya. Waktu kita masih kecil Pak, mau ngebantu orang tua ke warung, itu gara-gara dikasih uang jajan misalnya. Ya. Waktu SD, SMP karena uang jajan. Tapi setelah SMA, Bapak tuh kan kesadaran, oh saya pergi ke warung itu memang hanya membantu kedua orang tua. Paham dulu ini Pak ya. Ternyata dalam beribadah orang pun ada tingkatannya. Itu udah Allah bilang, surat 6 ayat 132. Gak apa-apa, saya bukan menjas itu ya, tapi biar ada gambarannya dulu. Surat 6 ayat 132. Cek. Surat 6 Al-An'am ayat 132. Jadi Allah pun membagi hamba-hambanya itu dalam 3 tingkatan. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Mungkin dulu Bapak Ibu sedekah itu supaya, mungkin dulu ya supaya masalah selesai, supaya doa dikabulkan. Kan itu dulu harusnya. Tapi setelah Bapak Ibu dewasa begini, masa sih masih begitu gitu loh Pak, maksudnya harus ditingkatkan dalam ranah kesadaran. Jadi kalau dulu nggak apa-apa, saya sedekah supaya masalah selesai, itu dulu harusnya. Tapi kalau sekarang, oh saya harus menyembah Allah dengan tulus dan ikhlas. Ternyata nikmat Allah lebih. Nah itu kan kesadaran ini Pak yang mau saya bangun. Tapi kalau misalnya orang pada titik itu ya nggak apa-apa, memang kan pada titik itu. Misalnya contoh ya, betul atau tidak selama ini orang ikhtiar hanya untuk menyelesaikan masalah. Nah kan saya geser pelan-pelan, Pak ikhtiar yang benar itu supaya Allah menolong, itu nanti pelan-pelan kita geser Pak. Makanya dalam tahapan Islam kan ada 3 hal ya biasanya yang itu, yaitu apa biasanya? Syariat, tarekat dan hakikat. Hakikat itu kesadaran kita
bahwa kita menyembah Allah itu memang dasarnya bukan karena apapun yang Allah beri, tapi karena memang kita hambanya Allah. Nanti di Ikhlas saya akan jelasin lebih detail. Jelas ya Pak ya? Jadi begitu dulu. Maksudnya Bapak itu Iya, iya. Apa saya salah? Ah. Banyak lewat seperti itu. Iya. Bener nggak? Disalurkan bener nggak sih? Oke. Baik. Atau modus sebetulnya? Kira-kira gitu. Baik. Ada itu Pak ya? Sekarang gini aja, kalau saya tuh ngajarin ke jamaah, kalau Bapak Ibu ikhlas, lakukan. Tapi kalau tidak, kalau jadi pertanyaan lebih baik jangan, gitu aja. Kan gampang, Pak. Kenapa amalan itu harus ikhlas? Surat 3 ayat 129. Surat 3 Al-Imran ayat 100. Surat Al-Baqarah ayat 139. Ya, Al-Baqarah surat 2, mohon maaf. Surat 2 ayat 139. Surat 2 Al-Baqarah ayat 139. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Terus? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Jadi apapun amal perbuatan yang Bapak Ibu lakukan, kuncinya adalah keikhlasan. Tapi itu pun bertingkat, gitu loh Pak. Sehingga kita akan bijak melihat itu. Ya, saat ini saya jelaskan itu dulu aja Pak. Ya, nanti ada penjelasan berikutnya soalnya. Kayak sholat nanti akan. Iya silakan Bu. Ya, 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 ya. Kita melakukan sholat duha karena kita ikhlas karena sesuai dengan perintah Allah. Tapi kan setelah selesai sholat kita kan berdoa. Iya betul. Kan yang bagus juga Pak. Oh, Ya Allah berikan kami rezeki, kalau masih atas langit turunkan, kalau masih di dalam ini keluarkan, kalau sulit mudahkan. Nah, seperti kan itu sebenarnya ada tujuan juga Pak. baik. Nah apakah itu salah apa? Bagaimana Pak? Saya ulang lagi ya Bapak Ibu, saya ulang lagi. Sholat duhanya itu hanya menjalankan perintah. Tapi Ibu yakin nggak Allah tuh berjanji kepada orang yang sholat duha? Nah, terus kita berdoa pun sama, diniatkan hanya menjalankan perintah. Boleh, doa itu boleh apa saja nggak? Silakan. Tapi Bapak Ibu sudah persiapan bahwa saya berdoa hanya menjalankan perintah. Pertanyaan saya, kalau nanti belum dikabulkan, kira-kira Ibu menerimanya mudah atau sulit? Mudah, karena diawali Ibu dari awal berdoanya menjalankan perintah, gitu loh Bu. Loh, berdoa itu wajib, bukan jadi tidak berdoa. Berdoa itu wajib karena perintah Allah. Bahkan kalau Ibu tidak berdoa nanti dibilang orang sombong. Jadi berdoa itu wajib Bu. Boleh minta apa saja? Boleh, silakan. Dan itu memang wajib. Tapi Ibu akan menjadi lebih sadar, mau dikabulkan tidak dikabulkan, itu kembali kepada Allah. Tapi Allah di Al-Baqarah 186 ini, nanti mungkin detailnya di doa dikabulkan ya. Syarat, saya gini, selama ini tuh Ibu sering bicara doa apa yang harus dimohonkan, atau Ibu bicara syarat doa dikabulkan biasanya. Bapak Ibu tuh lebih fokus biasanya doa apa, bacaan apa yang mau didoakan, atau Bapak Ibu lebih bahas syarat agar doa dikabulkan harusnya. Harusnya sebelum Bapak Ibu doa apa yang dibaca, harusnya Bapak Ibu tanya dulu, Ustadz syarat doa dikabulkan itu apa? Harusnya itu dulu. Karena kalau sudah memenuhi syarat, doa apapun insya Allah dikabulkan, gitu loh Bu. Nanti ada kajian doa, nanti ada. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau saya lebih ke arah bukan masalah doanya apa, tapi syarat apa saya berdoa supaya dikabulkan. Karena ada beberapa syarat nanti. Baik, syarat doanya coba Al-Baqarah 186 yang tadi. Ya, dibuka dulu. Surat Al-Baqarah 186. Ini kan sebenarnya tadi keputus. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Baik, ini kan janji ya Bu ya. Tapi syaratnya apa kata Al-Quran? Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Niatnya yang pertama harus menjalankan perintah. Itu yang tadi saya sampaikan. Terus? Dan beriman kepadaku. Dan harus yakin pasti Allah akan mengabulkan apa yang dibutuhkan. Saya tanya, misalnya Ibu berdoa,
ya Allah tolong selesaikan masalah saya. Berarti ibu sudah yakin ya? Ketika ibu berdoa minta tolong diselesaikan masalah, ibu tuh yakin nggak pasti Allah mengabulkan? Setelah ibu berdoa, kan ibu tetap harus ikhtiar kan? Kira-kira pas ikhtiar itu masih khawatir atau tetap yakin sampai Allah mengabulkan? Biasanya setelah ibu berdoa, ya Allah tolong selesaikan masalah saya, kan setelah itu ikhtiar. Mohon maaf, pas ikhtiar itu ibu masih khawatir atau yakin harusnya doa dikabulkan? Tapi kenyataannya biasanya setelah berdoa ada khawatir lagi nggak besoknya? Nah itu yang harus dijaga. Jadi jangan Bapak Ibu minta kepada Allah, tapi setelah minta ibu juga masih khawatir. Loh kata Allah ngapain tadi minta? Kan ketika ibu berdoa itu kan penuh keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan. Nah itu harus dijaga istiqomah itu. Itu yang nanti ada caranya bagaimana supaya iman tidak turun dan naik. Paham ya Bapak Ibu ya? Bersari. Ya silakan Ya. Pak. Bapak Ibu sekalian, saya yakin ini kalau diteruskan kita nggak akan bosan terus, nggak dikasih makan siang pun sama panitia juga oke aja. Tapi ada hak kita menghormati hak beliau juga, kewajiban kita menghormati hak beliau karena beliau akan ada tugas yang lain juga di tempat lain gitu. Maka ikhlaskanlah. Tapi tetap yakin, ya ikhlas tapi tetap yakin kita akan bertemu lagi dengan beliau nanti di kesempatan yang lain insyaallah. Maka mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi mulai membuka alam pikiran kita sambil terus meluruskan niat agar apa yang kita lakukan ini Allah ridho dan Allah melimpahkan keberkahannya kepada kita semua insyaallah. Ustaz Oke, Sama-sama. luar biasa membuat penasaran orang ini. Jadi begitu ya, sampai lupa namanya ilmu teknik mesin itu ya. Padahal teknik mesin terbaik itu ITB, nggak ada yang lain, lupa. Udah. Ya. Ada ketua takmir kami sebetulnya adalah alumni ITB teknik mesin juga, tapi sayang beliau lagi tugas keluar kota ini. Sayang, ketemu beliau lulusan tahun masuk tahun 83, 81 beliau. Kakak kelas Pak Ustaz kebarangan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya atas kehadirannya dan tentu saja kita berterima kasih sekali kepada Ustaz Oke yang telah mendahului kita pada pengajian duha pada hari ini dan kita bersyukur kepada Allah mempertemukan kita dengan guru kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mencatat dengan sebaik amal kebaikan buat kita dan menambahkan ilmu kepada kita semua insyaallah. Mari kita bersama-sama akhiri dengan beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa a'udzu billahi. Dan kita akhiri dengan doa khawatum baik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa a'udzu billahi. Bila taufiq wa hidayah, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.